Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa ya, aku akan menarik energi dia seseorang yang kalian pikirkan. Kita akan mencari tahu bagaimana perasaan dia dan keadaan dia di hari ini ya. Dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke, bagaimanakah perasaan dia kepada kamu di hari ini? Perasaan dia kepada kamu di hari ini. Perasaan dia kepada kamu di hari ini. Ada children, ada new love, ada finance and career, ada calling your soulmate, dan ada variation. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan dari hati ke hati, dimana dia merasa ada chemistry yang sangat kuat, seperti sebuah magnet yang kuat yang selalu menarik dia untuk bergerak menuju ke kamu. Tapi dia tahu di sini ada sesuatu yang nggak bisa untuk dia sepelekan. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak seperti apa yang dia pikirkan dan ekspektasikan. Dia tertarik sama kamu. Dia suka sama kamu. Cuman ada satu hal yang dimana di sini kayak seperti ada halangan dan hambatan gitu ya, untuk dia bergerak ke kamu. Yang aku lihat di sini, entah di sini ada yang sudah punya anak ya, entah dia, entah kamu, atau di sini ada sifat dia ya. Kalau dia belum punya anak atau kamu belum punya anak, atau di sini ada yang sifatnya kekanak-kanakan gitu ya. Kamu adalah cinta baru dalam hatinya. Sebelumnya dia sudah memiliki hubungan dengan seseorang. Dan aku rasa hubungan dia dengan seseorang ini seperti ada trauma yang sangat besar. Entah dia pernah menikah, kemudian ada punya anak, tapi hubungan mereka harus berakhir karena masalah keuangan yang aku rasa lihat sini. Atau dia pernah punya hubungan dengan seseorang yang orangnya mungkin kekanak-kanakan atau childish, dimana ya seseorang itu ngomong ke dia sesuatu hal yang membuat dia baper, mungkin merendahkan dia dalam hal materi, sehingga kamu yang sebagai cinta baru dalam hidupnya, dia mau lebih berhati-hati untuk bergerak ke kamu. Misal dia ingin lebih mapan secara finansial agar sebuah situasi seperti di masa lalu tidak terulang dan terjadi lagi. Mungkin dia pernah dihina, direndahkan oleh seseorang di masa lalunya, ya, sehingga dia di sini kayak ada keinginan untuk fokus kepada finance and career dulu sebelum dia bergerak ke kamu, karena nggak mau ya terjebak dalam sesuatu seperti yang dulu. Atau kalau dia belum punya trauma dengan cinta yang lama, mungkin dia adalah seorang anak yang dimana tulang punggung keluarganya, mungkin anak pertama, yang dimana dia menjadi tulang punggung, sehingga dia nggak bisa terlalu fokus ke kamu. Meskipun dia suka dan cinta sama kamu, dia prioritasnya adalah finance and career-nya, karena dia adalah tulang punggung keluarganya ya. Tapi di sisi lain dia memang berharap sama kamu.
Jika hubungan kalian terjeda, dia berharap hubungan ini masih bisa nyambung lagi, ya. Jadi itu yang dia rasakan saat ini ke kamu. Keadaan dia saat ini, seseorang yang kalian pikirkan, keadaannya saat ini seperti apa? Seseorang yang sedang kalian pikirkan, keadaan dia saat ini seperti apa ya? Ada King Wajib, ada Queen Keriting, ada 4 keriting, dua keriting, dan 1 sekop. Dan 8 keriting. Ya, memang sebagian besar dia punya trauma di masa lalu ya. Jadi, aku melihat di sini dia masih teringat tentang sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Makanya dia kayak orang yang saat ini tuh terlalu fokus kepada keuangan dan karirnya. Dulu, dia itu pernah mengalami sebuah pengkhianatan. Ya. Dulu dia pernah mengalami sebuah kekecewaan. Ada yang udah bener-bener kayak bercerai, ya, ada sakit hati. Jadi dia pernah mengalami akhir dari sebuah hubungan percintaan dia dengan perpisahan yang dimana itu benar-benar membuat dia menjadi trauma. Masih ada sebuah kemarahan yang berapi-api yang terpendam dalam hatinya ya di sini tuh. Jadi makanya mungkin pergerakan dia ke kamu itu nggak bisa satset gitu karena kayak penuh pertimbangan banget gitu. Dia kayak berhati-hati dan nggak mau tergesa-gesa dalam membuat keputusan, ya, karena dia nggak mau terjadi sebuah masalah seperti di masa lalu, yang dimana dia pernah dalam kondisi jalan buntu, yang akhirnya dia dengan seseorang hubungannya harus berakhir dengan pembicaraan yang jahat, hina-hinaan, ya, bully-bulian. Sehingga ketika dia mau mencoba untuk membuka lembaran baru, dia benar-benar mau situasi yang berbeda, ya. Mungkin ada beberapa yang kestabilan keuangan kalian lebih baik dari dia, sehingga dia di sini kayak ke-trigger lagi dengan sesuatu di masa lalu, makanya dia kayak ada ketakutan dan trauma yang harus dia healing. Ya, di sini. Aku melihat di sini mungkin dia lagi ada masalah dalam pekerjaan ya saat ini, atau usaha kalau dia usaha sendiri. Karena kayak kalau dalam pekerjaan ada orang yang iri hati sama dia sehingga mungkin berbuat sesuatu yang licik atau yang kurang baik sama dia sehingga ada masalah dalam pekerjaan dia. Kalau di sini dia punya usaha, mungkin ada saingan yang iri sama dia yang akhirnya berpengaruh sama usaha dia. Atau dia di sini kayak masih dalam proses perceraian, ada yang masih dalam proses perceraian ya. Kayak aku melihat ada sesuatu yang berhubungan dengan hukum, atau dianya yang mungkin punya hutang piutang yang bisa bermasalah dengan hukum kalau dia nggak bisa menyelesaikan keuangan dan karirnya. Ya, pokoknya aku melihat ada sebuah krisis ya, atau sesuatu yang kurang baik yang terjadi dalam hidupnya saat ini. Ya, entah itu ada keributan, ada masalah gitu, atau ini bisa jadi itu tadi ya. Dia nggak terlalu bisa bergerak ke kamu karena ada trauma. Ini bisa juga berkaitan dengan trauma ya, karena sesuatu yang di masa lalunya ini kurang baik. Jadi ketika dia ingin memulai lembaran baru ya, mulai start di sini, tapi di sini ada trauma tentang sesuatu di masa lalu ini. Oke, untuk zodiaknya, seseorang yang aku tarik energinya untuk pembacaan hari ini. Zodiak seseorang tersebut ada Merkurius. Merkurius itu Gemini Virgo. Kemudian ada Moon. Moon itu Cancer. Kemudian ada Fire Sign. Fire Sign itu Aries, Leo, dan Sagittarius.
Ada Uranus, Uranus itu Aquarius. Ada Jupiter, Jupiter itu Sagittarius Pisces. Dan ada Venus, Venus itu Taurus Libra. Sekarang aku akan menarik inisial nama. Inisial nama seseorang yang aku tarik energinya untuk pembacaan hari ini. Ini bisa jadi inisial nama, inisial media sosial dia, nama panggilan dia, nama beken dia, nama panggung dia, ya. Itu atau inisial nama kamu sendiri ya. Ada E, B, D, F, J, Y, I, H, dan V. Oke. Sekarang kita akan mencari tahu profesinya ya, tapi nggak semuanya resonate. Profesi dia, atau cita-cita dia, atau hobi dia gitu ya, atau pekerjaan dia gitu ya. Pekerjaan, profesi, cita-cita, atau hobi. Ya, memancing. Di sini mungkin ada yang memiliki hobi memancing, atau dia seorang nelayan, ya, atau mencari ikan, atau sesuatu yang berhubungan dengan perikanan, ya, tadi bagian perikanan gitu ya, menteri-menteri gitu, atau di bidang-bidang perikanan, ya, atau di pabrik yang mengelola ikan gitu ya, atau nelayan, atau hobinya memancing. Ada tukang cukur, atau dia bekerja di salon, barbershop, ya, atau dia punya keahlian mencukur rambut gitu. Di sini ada badut atau dunia hiburan, ya, tiktokers, selebgram, youtubers, penyanyi, atau dia punya band-band gitu, kumpul-kumpul sama band-bandnya. Atau dunia hiburan itu macam-macam ya, kayak penari juga hiburan kan. Terus selain nyanyi, nari, apalagi ya, pokoknya dunia hiburan ya. Di sini sesuatu yang berhubungan dengan musik atau hiburan, atau dia profesinya pelawak gitu ya, atau dia yang hobinya ngelucu ya, bikin kamu ketawa terus. Ada masinis, atau di bidang kereta api ya, entah di stasiunnya kerjanya, atau di bidang transportasi, bisa jadi jasa marga, atau di sini apa ya, yang di keretanya yang bukan masinis itu ya, apa itu ya, pokoknya di bidang transportasi ya di sini. Terus ada tentara, abdi negara di sini ya, angkatan. Terus ada arsitek atau tukang bangunan, kuli bangunan, atau di sini mandor ya, yang di bidang pertukangan.
atau kasir, atau dia bidangnya admin, administrasi kantor, administrasi toko, administrasi kafe, ya, atau bagian admin lainnya, atau kasir supermarket gitu di sini, ya, atau bagian kayak pemegang uangnya, bendahara bisa jadi. Oke. Kemudian di sini aku akan menarik wetonnya ya. Weton dia atau weton kamu. Ada Jumat Kliwon, Senin Pon, Sabtu Wage, Kamis Pahing, Senin Legi, Minggu Pon, Rabu Legi, Rabu Pahing, Kamis Pon, Senin Wage, Rabu Pon, Selasa Legi, Kamis Legi, Selasa Kliwon, Minggu Wage, Senin Pahing, Rabu Kliwon, Minggu Kliwon, dan Jumat Legi. Oke. Sekarang tempat ya. Entah itu bisa tempat tinggal, tempat lahir, kampung halamannya, ya. Ini bisa tempat kamu atau tempat dia, tempat-tempat penting, tempat yang pernah kalian kunjungi, tempat bertemu, tempat berpisah, atau di sini tempat kerja ya, tempat kerja, atau tempat yang ingin banget kalian kunjungi ya, dia kunjungi atau yang ingin kamu kunjungi. Okay. Ada Brasil, Gorontalo, Pariaman, Maluku, Seoul, Ternate, Lombok, Sleman, Malang, Buleleng, Medan, Bandung, Indramayu, Depok, Kudus, Klaten, Semarang, Sumedang, Magelang, Cina, Trenggalek, Sukabumi, Jawa Timur mencakup semuanya ya, Kalimantan Timur, Karawang, Tegal, Sulawesi Barat, Bojonegoro, Sulawesi Utara, Turki, Tasikmalaya, Tokyo, Blitar, Gresik, Taiwan, Lok Sumawe, Malaysia, Denpasar, dan Aceh. Oke, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan untuk pembacaan di hari ini ya. Bye bye.